Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok kelompok satu dari pemrograman web. Kami akan menjelaskan web kami, yaitu tentang budaya kita yang sudah direvisi sesuai apa yang Pak Bonda inginkan pada saat eh, presentasi offline dengan Pak Bonda itu sendiri, dengan Pak Bonda sendiri. Oke, yang pertama akan dijelaskan yaitu pada database untuk Tevi, sebelumnya perkenalkan nama saya Brandiatullah dengan NIM 22512121 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tedaksa Bagus Tranto dengan nomor NIM 2205 12144 026. Perkenalkan, saya Stevia Prilianti Cahyani dengan NIM 220512140027. Dan saya sendiri Reza Maulana Ramadan dengan NIM 2205214 035. Oke, baik. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai database yang kami gunakan untuk dalam penggunaan website budaya kita. Di sini kami menggunakan PHP MyAdmin, di mana di sini kami membuat 12 tabel. Untuk yang pertama ada tabel alat musik, mungkin bisa diklik. Terdiri dari 4 atribut. Yang pertama yaitu itu nama dari alat musik, lalu ada dari alat musik. Next, ada destinasi. Oke, baik. Di sini yang berikutnya ada tabel destinasi, di mana di tabel destinasi sendiri terdapat 4 atribut. Yang pertama yaitu nama dari destinasi, terus destinasi image, nama provinsi, dan juga deskripsi dari destinasi tersebut. Lanjut untuk event. Nah, untuk database dari event ini sendiri akan tersambung dengan page dari events. Yang pertama ada ID, terus ada foto atau image, lalu ada caption dan juga deskripsinya. Lanjut untuk event comment. Nah, untuk event comment ini sendiri yaitu untuk menyimpan database dari user yang melakukan komentar di eh, di halaman event. Oke, lanjut di event likes. Di event likes ini sendiri berguna untuk menyimpan jumlah dari like dan dislike yang dilakukan oleh user. Next, kuliner adat. Nah, oke, untuk kuliner adat sendiri yaitu terdiri dari 4 atribut, sama seperti yang sebelumnya. Oke, lanjut di login. Untuk login ini sendiri yaitu berfungsi sebagai penyimpan database dari aktivitas user ketika melakukan login, di mana terdiri dari username, password, dan juga profile dari user. Selanjutnya ada tabel pakaian adat, sama seperti tabelnya seperti alat musik, destinasi, dan lain. Oke, lanjut provinsi. Nah, terdiri dari beberapa grup yang berasal di tabel set musik adat, senjata adat, wisata, dan juga kuliner. Next. Nah, di rumah adat juga sama seperti di bagian tabel alat musik tadi, yang terdiri dari 4 atribut seperti rumah, ada fotonya juga, dan nama provinsi beserta deskripsinya. Next. Senjata adat juga tidak jauh berbeda untuk isinya. Oke, terakhir, tarian adat. Nah, untuk tarian adat sendiri juga terdiri dari 4 atribut, seperti nama tarian, dan juga asal daerah, terus ada nama provinsi, dan juga deskripsi dari tarian tersebut. Oke, tadi kita udah menjelaskan soal database dari website kita, lalu kita langsung ke programnya, yaitu yang kami ubah kemarin sesuai dari arahan Pak Bonda, yaitu untuk melipat ataupun drop down dari komen-komen agar tidak semua komen itu ditampilkan atau di show.
Jadi eh, di sini saya menambahkan modal for comments untuk membatasi dari setiap eh, jika ada yang lebih dari 5 komen, maka akan eh, terdapat tampilan eh, tampilkan lebih banyak. Lalu jika diklik tampilkan lebih banyak, maka akan menampilkan lebih dari 5 komen. Lalu bisa dilipat kembali dengan button tampilkan lebih sedikit. Dan juga saya menambahkan pada event ini untuk jika setiap event diklik akan muncul pop up yaitu tentang detail dari gambar event lalu informasi event yang itu terdapat pada modal for new post. Mungkin itu saja pada event, bisa dilanjutkan ke teman saya untuk program yang diubah selanjutnya. Oke, di sini saya ingin akan menjelaskan apa saja yang diubah di halaman provinsi kemarin. Sesuai dengan arahan Pak Bunda, yaitu kemarin saya disuruh untuk membuat sebuah deskripsi pada setiap gambarnya. Di sini saya sudah membuat setiap gambar dan setiap anu tuh memiliki deskripsinya. Ntar di provinsi Dami, di codingan provinsi Dami, di sini ada eh, sebuah fetch data untuk mengambil sebuah data-data yang ada di dalam provinsi beserta deskripsinya, yaitu di sini. Jadi tinggal menambahkan saja. Jadi ketika gambar tersebut diklik akan muncul pop-up gambar beserta deskripsinya. Begitu pula dengan di halaman data adat pun juga ada, yaitu tombol untuk menam, eh, diklik eh, jika diklik akan muncul pop-up. Oh ya, di sini saya menambahkan eh, codingan ini, yaitu untuk menampilkan sebuah pop-up berupa kotaan, dan di dalam kotak tersebut terdapat gambar dan deskripsinya. Begitu pula dengan tarian adat juga ada sama. Saya menggunakan codingan ini untuk mengambil deskripsi dan gambar dalam halaman tersebut. Jika diklik, itu pula dengan alat musik adat, lalu kuliner khas, halaman pakaian adat, lalu rumah adat, dan mungkin teman saya ada yang mau menambahkan lagi. Baik, selanjutnya untuk bagian login, kita bisa melihat pada codingannya. Di mana bagian login sendiri itu untuk mempersingkat login code yang kita buat. Kita membuat navigasi bar yang dimana berisi codingan yang menampilkan navigasi, dan juga ada footer footer PHP yang berisi codingan yang isinya bagian footer, di mana untuk mempersingkat keseluruhan dari page yang kita buat agar tidak terjadi perulangan yang begitu banyak di tiap page-nya yang akan memakan banyak space untuk codingan. Baik, selanjutnya pada arahan yang dimana mengikuti instruksi atau arahan, yang dimana pada bagian admin sendiri kita mengubah pada value atau isi dari konten admin page, dimana sebelumnya tidak ada yang berhubungan dengan user karena hanya berisi mengenai konten-konten dari budaya kita. Kita menambahkan em, yang bisa berinteraksi dengan user itu sendiri karena kita pemegang akses tertinggi dari websitenya, sehingga kita menambahkan seperti page yang bisa melihat user yang ada di website kita. Lalu ada juga page untuk memantau event yang diposting oleh user itu sendiri seperti tadi yang udah dilihat, dan juga terdapat page
untuk melihat komentar yang user buat atau user posting, sehingga kita bisa melakukan kontrol penuh terhadap user yang tentunya harus tetap selalu dikontrol. Nah, untuk konten-kontennya kurang lebih seperti ini. Kita pada bagian PHP-nya bisa dilihat pada bagian PHP, bagian paling atas. Di mana sebelumnya pada bagian PHP-nya itu tentunya harus session start, karena as a admin kita kita harus login dengan level yang berbeda dengan user, sehingga session start-nya berbeda dengan user dan akan diarahkan langsung dari login menuju ke eh, admin page seperti itu. Nah, kurang lebihnya untuk perubahan yang kita lakukan seperti itu untuk page admin itu sendiri, dan juga em, penyempurnaan dari page-nya sudah dilakukan selama rentang waktu yang diminta oleh eh, Bapak Bonda. Dan untuk requirement yang diperlukan untuk admin page itu sendiri sudah dilengkapin keseluruhan di eh, page admin.php. Selanjutnya em, kita bisa langsung lihat ke bagian transisi ke webnya secara langsung untuk melihat. Oke, next ini kita ada di page utama beranda dari budaya kita, website kami yaitu kelompok kami budaya kita. Yang pertama bisa dilihat di landing page ada eh, macam menu, yaitu ada menu beranda dan juga menu budaya dan provinsi. Lalu jika menu budaya ini diklik akan muncul submenu dari budaya, itu lestari budaya dan event. Lalu jika menu provinsi diklik maka akan muncul drop down, yaitu macam-macam dari provinsi, senjata adat dari tiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Oke, mungkin bisa langsung ke page event. Oke, mungkin bisa scroll ke bawah dulu, yaitu berisi tentang apa itu budaya di Indonesia. Lalu di sini ada macam-macam suku ataupun ikonik-ikonik yang ada di seluruh pulau Indonesia. Pada tampilan jelajah budaya Indonesia ini bisa diarahkan ke pulau masing-masing yang ada icon-icon dari seluruh daerah yang ada di Indonesia, dan jika diklik maka akan langsung ke direct ke page dari provinsi yang akan dituju. Nah, di dalam provinsi tersebut ini terdapat beberapa informasi. Lalu next kita akan ke sub menu dari budaya. Yang pertama ada lestari budaya, yaitu di sini yaitu berisi tentang eh, semacam sosialisasi tentang budaya-budaya ataupun berita-berita tentang apa sih, contohnya di sini cara mengajarkan budaya lokal dan sebagainya. Lalu mungkin kita langsung bisa ke page di event. Oke, pada page event ini terdapat event-event yang masih berhubungan dengan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Bisa dilihat contohnya yang ada di sini. Mungkin bisa di scroll ke bawah. Nah, di sini bisa dilihat seperti eventnya, yaitu salah satunya adalah Ayo Sukseskan Festival Budaya, berisi tentang poster dan juga caption atau informasi dari budaya-budaya tersebut. Lalu kita juga bisa untuk melihat komentar ataupun mengkomentari dari eh, sebuah event yang sudah diposting di page budaya ini. Lalu jika page budaya ini diklik maka akan muncul pop-up, yaitu berisi tentang caption ataupun penjelasan detail tentang
event yang sedang diselenggarakan seperti informasi tempat dan lain-lainnya. Lalu eh, kita juga bisa like ataupun dislike sesuai dengan keinginan kita bahwa kita eh, menyukai atau tidak ataupun merasa informasi ini kurang berguna bagi kita mungkin bisa di dislike lalu jika berguna mungkin bisa di like. Oke, mungkin kita bisa langsung ke page yang di provinsi aja. Page provinsi di menu provinsi. Di sini terdapat gambar peta Indonesia sebagai welcome page-nya. Lalu di sini ada provinsi-provinsi di Indonesia beserta logo dari provinsi tersebut. Di sini ada 38 provinsi di Indonesia. Bisa kita pilih di mana apapun itu. Oke, coba kita untuk melihat Provinsi Bali. Dan ini adalah rincian dan informasi-informasi yang terdapat di Provinsi Bali. Mulai dari ibu kota, bahasa, suku, rumah adatnya, tarian adat, pakaian adat, alat musik adat, senjata adat, wisata, dan kuliner. Bisa kita klik mengenai informasi lebih lanjut tentang misalnya ini, di gambar ini, Bali Tari Kecak, kita bisa klik. Di sini ada deskripsinya, apa sih itu apa itu anu tari kecak, ini adalah deskripsinya sehingga para user, para pembaca dapat memahami informasi dari tari kecak tersebut. Oke, kita lanjut di page senjata adat. Di halaman awal ada gambar keris seperti ini. Lalu di bawahnya ada 38 senjata adat di berbagai provinsi Indonesia. Oke, lalu jika diklik juga seperti yang sebelumnya dapat memberikan sebuah informasi. Contohnya ini adalah senjata adat dari Jawa Tengah yaitu keris. Sini ada deskripsinya. Oke, selanjutnya di halaman tarian adat. Ini adalah gambar tarian adat. Ini adalah halaman dari tarian adat. Sini ada gambar-gambarnya juga dari 38 tarian adat di Provinsi Indonesia. Lalu di sini ada tari kecak yang sebelumnya tadi. Sama seperti sebelumnya memberikan informasi dan deskripsi mengenai tarian tersebut. Lalu kita masuk ke alat musik. Di sini juga ada 38 alat musik khas di Indonesia. Bisa kita juga bisa diklik. Ini adalah alat musik adat di Kalimantan Selatan, yaitu panting. Di sini ada deskripsinya. Lalu lanjut di pakaian adat. Sama seperti sebelumnya, yaitu ada 38 pakaian adat khas di Indonesia. Oke, misal kita klik di Jawa Tengah ini, yaitu Beskap Solo. Di sini adalah deskripsinya. Lalu bisa kita masuk ke rumah adat. Sini juga bisa melihat 38 rumah adat dari provinsi di Indonesia. Contohnya di Rumah Imawa, ini Papua Tengah. Ada deskripsinya. Oke, selanjutnya masuk ke kuliner. Kuliner pun juga sama, dapat 38 kuliner khas provinsi di Indonesia. Sini ada makanan khas Kalimantan Timur, dan Szechuan Rowan. Di sini adalah deskripsinya. Oke. Destinasi wisata, ini adalah gambaran awal dari page destinasi. Di sini ada destinasi yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Contohnya di sini ada Bromo, Jawa Timur. Ini adalah gambar dari Gunung Bromo. Di sini ada deskripsinya. Oke. Dengan demikian, para pengunjung dari website kita dapat belajar mengenai budaya di Indonesia lebih dalam lagi.
Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Ilza yang akan membicarakan mengenai login dan user adminnya. Silahkan Ilza. Baik, terima kasih untuk Axel atas penyampaiannya. Bisa langsung ke bagian daftar. Jadi di bagian daftar ini sendiri kita dapat melihat tampilan dari em, login atau sign up page website budaya kita, di mana pada bagian ini user dapat mendaftar melalui sign up dan dengan menyertakan username dan password. Bisa dicontohkan mungkin username-nya nama kita, atau bisa variasi nama dan angka bisa disesuaikan. Di sini mungkin Irza Maulana, dan passwordnya juga bisa variasi juga, mungkin akan memudahkan, bisa variasi angka aja, sign up. Jadi setelah sign up maka akan langsung muncul notifikasi sukses untuk registrasi apabila kita belum terdaftar di dalam database dari budaya kita. Namun apabila sudah terdaftar, maka akan muncul alert user sudah melakukan pendaftaran dan tidak bisa lagi diulang pendaftarannya. Dan muncul already exist. Nah, beralih ke bagian login, di mana di sini terdapat dua akses masuk sebagai admin dan user, di mana user tadi sudah digambarkan oleh teman-teman saya melalui tampilan dari website budaya kita, di mana bisa untuk melakukan postingan, lalu bisa untuk melihat konten-konten yang tersedia di budaya kita, dan juga bisa untuk melakukan interaksi dengan user lainnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa lanjut langsung ke page admin, di mana pada bagian ini admin bisa langsung username as a admin. Untuk login dibagi menjadi dua sesi, dua level. Level level 1 untuk user dan level 2 untuk admin. Jadi admin ketika masuk maka akan langsung berbeda tampilan dari websitenya. Bisa langsung login. Nah, ini adalah alert apabila username atau passwordnya salah, dan bisa diulang lagi untuk loginnya, disesuaikan dengan yang sebenarnya. Nah, ini adalah bagian dari tampilan admin. Simple karena admin juga memiliki tugas untuk melihat semua database yang ada di dalam budaya kita, sehingga tidak perlu untuk tampilan yang terlalu banyak, karena juga admin diperlukan untuk yang efektif. Dimulai dulu dari profile. Untuk profile pada bagian kanan atas bisa diklik terlebih dahulu. Nah, untuk profilnya di sini admin bisa untuk customize secara pribadi untuk profilnya, di mana admin bisa edit profile. Ini merupakan intermezzo saja untuk page kami, karena sebenarnya juga ada atau tidak adanya profile picture itu tidak diperlukan, atau ya hanya sebagai intermezzo saja. Beralih ke konten utamanya di admin, bisa langsung klik bagian database utama yang pertama rumah adat terlebih dahulu. Nah, di rumah adat ini kita bisa melihat sisi sebagai admin, yang dimana melihat konten dari rumah adatnya secara langsung, yang berisi nama rumah, terus gambar rumahnya itu secara sekilas dengan tampilan yang kecil, lalu nama provinsi dari rumah adat itu, dan juga deskripsinya.
yang dimana admin itu ya seperti umumnya mampu untuk mengedit lalu juga menghapus em, data yang tidak diperlukan dan juga menambahkan data yang eh, akan ditampilkan di dalam website budaya kita. Dan kurang lebihnya tampilannya hampir sama antara keseluruhan em, page adat, rumah adat, tarian adat, pakaian adat, dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa langsung beralih ke page event. Beralih ke page event itu kurang lebih untuk page event sendiri berisi mengenai apa yang diposting oleh user. Karena user memiliki kapabilitas untuk memposting em, event atau postingan di event sehingga admin perlu untuk melakukan kontrol terhadap apa yang diposting oleh usernya karena restriction yang di em, yang diminta oleh eh, Pak Bonda sendiri pada saat itu adalah melakukan pengawasan terhadap user yang kita miliki. Jadi di sini event itu berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap apa yang diposting oleh user itu sendiri, sehingga kita tidak melakukan kebebasan yang berlebihan terhadap user yang kita punya. Dan selanjutnya di user, nah di user sendiri, user yang ada di page atau website yang kita miliki. Di mana di sini terdapat eh, sekurangnya 5 user yang ada di page kami dan bisa dilihat kategori-kategorinya ada ID, username, password, level, user pick. Nah, di situ untuk masing-masing kategorinya itu memiliki level, di mana level ini bertindak sebagai statusnya, apakah dia bertindak sebagai admin atau dia sebagai user. Nah, apabila dia sebagai user, maka kita bisa secara langsung untuk mengawasi usernya dari page kami. Dan untuk tampilan adminnya kurang lebih seperti itu. Jadi secara garis besar admin itu bisa melakukan operasi create, read, update, dan delete, di mana admin bisa membuat value, lalu bisa membaca apa database yang ada di dalamnya, dan bisa update juga melalui edit, serta bisa mendelete value yang dirasa tidak diperlukan atau em, ya lain sebagainya. Dan itu untuk admin yang kita miliki, page admin yang kita miliki. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Tunggu bentar, Za. Za. Yang si user belum loh, Za. Gimana? Yang user belum. User kan bisa posting, kamu loh yang jelasin nanti. Balik lagi User, ke ngeposting, iya, kamu login enggak, user, ngeposting kan enggak. belum. Ya itu aku bilang selanjutnya aku kembalikan ke moderator itu ya buat dijelasin ulang. Oh, Kan bukan sejelasin berakhir. siapa? Sejelasin siapa? Kamu kan? Apa Aku sih? itu aku tes sing jelasin. Yo yo, kamu Iya, kamu langsung aja cak, wis ya 10 kamu. menit iki gasen. Oh ya wes. Mute. Oke, selanjutnya kita eh, logout untuk melihat apa yang dapat user lakukan ketika dia mendaftar sebagai pengguna dari website kami. Tadi setelah kita registrasi sebagai user, maka kita bisa langsung masuk ke website dengan perbedaan di bagian pojok kanan ada nama kita, serta kita juga bisa melakukan kustomisasi terhadap profile dan kita bisa melakukan
yang tidak bisa dilakukan oleh guest atau tamu pada bagian page. Ya ini untuk memperbarui foto profile dan bisa diperbarui setelah diunggah, data berhasil diperbarui dan eh, bisa secara langsung dilihat untuk profilnya. Dan di sini pada bagian event yang tidak bisa dilakukan oleh tamu atau tidak login terletak pada postingan, di mana pada bagian kanan bawah terdapat icon button plus, yang dimana apabila diklik itu akan muncul form postingan. Nah, di sini user bisa untuk melakukan postingan yang berkaitan dengan event yang ingin dia sebarkan ke website kami, di mana di sini berisi mengenai description, caption yang berhubungan dengan event yang akan disebarkan. Dan juga perlu diperhatikan apabila user melakukan postingan di luar konteks dari event budaya, maka admin bisa langsung menghapus postingannya. Begitupun juga dengan yang lainnya, user lainnya bisa langsung melihat apa yang diposting oleh user tersebut. Nah, di sini ketika postingan udah dibuat, maka kita akan merefresh terlebih dahulu untuk page-nya, untuk melihat apakah postingannya sudah masuk atau enggak ke dalam page dari event. Nah, ketika dilihat kembali pada bagian bawah, itu page-nya atau postingannya sudah diperbarui dan juga sudah muncul postingan yang tadi sudah dibuat, dan di sini berisi mengenai caption, dan apabila fotonya diklik itu akan muncul secara full untuk tampilannya dan juga isi dari description yang diposting oleh user tadi. Dan juga tentunya seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisa untuk like, lalu dislike, lalu komen seperti user pada umumnya. Nah, ini yang membedakan user yang sudah login dengan tamu, di mana mereka dapat berinteraksi secara langsung di dalam website kami, membuat postingan, like, dislike, komen, dan juga bisa memiliki profile yang tentunya bisa dikustomisasi tersendiri menurut gambar yang ingin mereka jadikan foto profil. Jadi itu dia untuk perbedaan dari user yang sudah login serta tamu biasa, dan juga akses yang dimiliki oleh admin yang tadi udah kita lihat sebelumnya di admin page. Dan untuk lebih lanjut pada bagian penutup saya serahkan ke moderator. Oke, Oke, thank bentar. you. Belum ditutup, cuy. Belum Oke, ditutup. Wah, tutup tutup engko, sih. tutup Loh, engko. saiki iku Loh, sekalian. saiki. Yo, Oke, kan oke. cek ning Iya, page iya. iki. Mumpung Oke, Oke, oke. siap. Sip. One mute. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang proyek besar di kelompok kami, yaitu website tentang artikel ataupun website tentang eh, sebuah website edukatif, yaitu berisi tentang apa saja yang ada di Indonesia dan juga icon-icon etnik yang di provinsi-provinsi seluruh Nusantara yang ada di Indonesia. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kami mendapat nilai A dan semuanya UAS dengan lancar karena ini terakhir. Oke, thank you. Thank you Pak Bonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.